Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 25 Maret di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena betapa baiknya Tuhan, sungguh baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih beri kami kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan beri kami nafas hidup untuk menikmati segala ciptaan-Mu. Kami sungguh bersyukur. Dan Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai kebanggaan hidup orang beriman. Apa yang harus kita banggakan dalam hidup ini sebagai orang percaya, sebagai orang beriman? Sudah barang tentu kita memiliki kebanggaan-kebanggaan dalam hidup. Mungkin kita punya kebanggaan karena kita punya pengetahuan yang tinggi, punya gelar yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, punya ATM yang banyak, punya kekayaan yang banyak, punya warisan yang banyak. Mungkin itu menjadi kebanggaan kita. Tapi pertanyaannya adalah, pantaskah itu menjadi kebanggaan hidup kita? Apakah itu yang penting yang harus kita banggakan dalam hidup kita? Dari firman Allah hari ini kita belajar apa yang harus menjadi kebanggaan kita yang paling utama dan terutama dalam hidup ini. Kita belajar dari Paulus. Setidaknya saya menjumpai dua kebanggaan hidup orang beriman yang harus menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kita. Yang pertama kita perhatikan dalam ayatnya yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Bermegah dalam Kristus Yesus. Terus diulangi lagi dalam ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Tadinya Paulus punya kebanggaan yang bersifat lahiriah, tetapi sekarang dia memiliki kebanggaan yang bersifat spiritual, kebanggaan yang bersifat batinia, yaitu memiliki Kristus dalam hidupnya. Itulah yang menjadi kebanggaannya yang paling utama dan terutama dalam hidupnya. Dulu dia mempunyai kebanggaan karena dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu dulu menjadi kebanggaannya. Tapi ketika dia mengenal Kristus secara pribadi, maka kebanggaannya berubah dari hal-hal yang bersifat lahiriah ke hal-hal yang bersifat batinia, hal-hal yang bersifat spiritual, yaitu dia bangga bisa memiliki Kristus. Melalui pengenalannya akan Kristuslah yang mengubah akan kebanggaannya dalam hidupnya dari hal-hal yang bersifat lahiriah dan sekarang memiliki kebanggaan karena dia memiliki Kristus. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dulu yang selama ini dia bangga-banggakan, yang dulu selama ini dia megah-megahkan, tapi ketika dia memiliki Kristus, dia menganggap itu sebagai sampah.
Dia menganggap itu sebagai kotoran yang menjijikkan karena pengenalannya akan Kristus secara pribadi. Jadi dari sini kita belajar hal yang pertama yang harus menjadi kebanggaan yang utama dan terutama dalam hidup kita. Yang pertama, karena kita memiliki Kristus. Kita memiliki Kristus melalui pengenalan kita secara pribadi kepada Dia, yaitu melalui iman kita. Kita memiliki Kristus, dan Kristus itulah harta terindah, harta paling berharga, harta paling mulia dalam hidup kita, dan itu harus menjadi kebanggaan hidup kita. Kenapa Kristus harus menjadi kebanggaan kita? Karena siapa Kristus dan apa yang Kristus sudah buat bagi kita. Siapa Kristus? Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Siapa Dia? Dia adalah Tuhan dan penyelamat kita. Dan apa yang Dia buat bagi kita? Dia mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Sehingga salib Kristus memungkinkan sorga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa, manusia kotor, manusia najis dan durhaka di mata Tuhan. Salib Kristuslah yang membuat sorga bisa terbuka lebar bagi saudara dan saya. Karena itu tidak salah bila kita bermegah di dalam Kristus. Tidak salah kalau kita menjadikan Kristus itu sebagai kebanggaan kita yang terutama dan paling utama dalam hidup kita. Pertanyaan kita hari ini adalah, siapa kebanggaanmu? Apa menjadi kebanggaanmu? Apa yang menjadi kebanggaanmu dan siapa yang menjadi kebanggaanmu? Itu sangat menentukan arah kehidupan kita. Kalau Kristus menjadi kebanggaan yang utama dan terutama, itu berarti hidup ini kita akan pasrahkan dan persembahkan bagi Dia, karena Dialah kebanggaan dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama yang harus menjadi kebanggaan orang beriman yang utama dan terutama adalah memiliki Kristus. Kristus itu jadi kebanggaan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang harus menjadi kebanggaan yang utama dan terutama dalam hidup kita? Dalam ayat 9, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan atau iman. Hal yang kedua yang saya lihat yang menjadi kebanggaan Paulus, dan itu juga harus menjadi kebanggaan kita yang utama dan yang terutama, adalah bahwa kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Iman kita kepada Kristuslah yang akhirnya kita mengalami pembenaran. Dan pembenaran ini sangat penting dan sangat berharga dalam hidup kita. Karena kebenaran yang diberikan Allah kepada kita, kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Ini merupakan garansi bagi keselamatan kita. Ingat bahwa kita ini manusia berdosa. Kita secara legal standing di mata Tuhan, posisi hukum di mata Tuhan, kita adalah orang berdosa, kita adalah orang terdakwa di mata Tuhan. Ancaman hukumannya adalah kita ancaman hukuman selama-lamanya di neraka. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, kita percaya beriman kepada orang yang benar yang mati di Bukit Golgota. Kita dibenarkan oleh Allah. Yang tadinya saudara dan saya terdakwa di mata Tuhan, tapi akhirnya saudara dan saya dibebaskan oleh Yesus Kristus. Karena kita beriman kepada Dia yang benar, akhirnya kita dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka tidak ada lagi ancaman hukuman bagi orang yang dibenarkan. Kalau secara hukum positif, orang itu berbuat salah, melanggar hukum pidana, maka dia akan masuk kategori sebagai tersangka ataupun seorang terdakwa. Dan terdakwa itu tidak bisa diubah dengan berbuat baik, berbuat amal apapun. Dia menjual semua kekayaannya, kebagikan kepada orang miskin, tidak akan bisa mengubah statusnya sebagai seorang tersangka atau terdakwa. Statusnya hanya bisa dirubah dalam dunia pengadilan. Demikian juga saudara dan saya
yang tadinya terdakwa di mata Tuhan karena kita melanggar hukum Tuhan, dan oleh karena salib Kristus yang adalah pengadilan ilahi bagi kita manusia berdosa, kita beriman kepada Kristus. Sang hakim langsung mendeklar kita dibenarkan. Itu yang namanya justification. Dibenarkan karena iman. Betapa sukacita yang luar biasa bagi kita yang tadinya seorang terdakwa akhirnya dibenarkan oleh Kristus, sehingga tidak ada ancaman hukuman lagi bagi orang yang sudah dibebaskan dari tuduhan sebagai terdakwa dan sudah dibenarkan. Itulah yang menjadi kebanggaan Paulus, sehingga dia berkata, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini harus menjadi kebanggaan hidup kita sebagai orang beriman, bahwa kita dibenarkan oleh Kristus hanya karena iman kepada Kristus. Kalau kita sudah dibenarkan, tidak ada lagi status terdakwa bagi kita, sehingga kita pasti mengalami keselamatan, pasti kita memperoleh surga, pasti kita memiliki Yerusalem baru. Tidak salahlah kalau ini menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan kebanggaan orang beriman. Tuhan, kami rindu, kami bangga kalau kami memiliki Yesus yang adalah Tuhan dan yang sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kami. Kami bangga kalau kami dibenarkan oleh Kristus hanya karena iman kami kepada Kristus. Kebenaran itulah yang menjamin dan menggaransi tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang benar, melainkan keselamatan surga menjadi bagian atau jaminan bagi dia. Roh yang kudus menanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, keselamatan, umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan karena sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Seluruh hidup kami hari ini kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.